Pertandingan besar menanti Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi, salah satu tim kuat di grup. Dengan kondisi tim yang tengah mencari momentum kebangkitan, persiapan matang menjadi kunci utama. Bagaimana Shin Tae-yong mempersiapkan strategi terbaiknya? Akankah absennya Kevin Dix membuka peluang bagi pemain lain seperti Eliano Reijnders? Dan, apa saja langkah yang diambil untuk mengatasi kekalahan dari Jepang sebelumnya? Di video kali ini, kita akan membahas persiapan, strategi, hingga kabar terbaru dari skuad Garuda jelang pertandingan krusial ini. Pastikan kalian simak sampai habis untuk mendukung timnas kita. Ayo, kobarkan semangat Garuda! Tim nasional Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dalam kelanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024. Setelah mengalami kekalahan dalam laga sebelumnya melawan Jepang, skuad Garuda dihadapkan pada tantangan besar untuk memberikan performa terbaik. Kemenangan menjadi sangat penting guna menjaga asa mereka melaju ke tahap selanjutnya. Salah satu nama yang menjadi perbincangan hangat menjelang pertandingan ini adalah Eliano Reijnders. Pemain naturalisasi tersebut sempat melakukan debutnya saat melawan Bahrain, namun sejak itu belum mendapatkan kesempatan bermain dalam 2 pertandingan terakhir. Kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat sepak bola dan pendukung timnas. Banyak yang mempertanyakan apakah pelatih Shin Tae-yong akan memberikan kesempatan kepada Reijnders untuk bermain melawan Arab Saudi, terutama dengan adanya masalah cedera yang dialami oleh Kevin Dix. Cederanya Kevin Dix membuka peluang besar bagi Eliano Reijnders untuk tampil di pertandingan ini. Sebagai pemain yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, Reijnders dianggap mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dix. Namun, keputusan tetap berada di tangan pelatih Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah menyatakan bahwa performa Reijnders belum memenuhi ekspektasi tim. Hal ini semakin memunculkan tanda tanya, apakah Reijnders akan diturunkan dalam laga penting melawan Arab Saudi? Semua mata kini tertuju pada strategi yang akan diterapkan oleh sang pelatih pada pertandingan mendatang. Eliano Reijnders menghadapi tantangan besar setelah menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada Oktober 2024. Dalam 2 pertandingan selanjutnya, yakni melawan Cina dan Jepang, pemain naturalisasi ini tidak tercantum dalam daftar susunan pemain, DSP. Pelatih Shin Tae-yong menyebutkan bahwa absennya Reijnders disebabkan oleh performanya yang dinilai belum mencapai standar yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Atas alasan tersebut, sang pelatih memutuskan untuk tidak menyertakan Reijnders dalam tim di laga-laga krusial tersebut. Meskipun memiliki reputasi sebagai pemain yang fleksibel dan mampu beroperasi di berbagai posisi, Eliano Reijnders sejauh ini belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa setiap pemain yang diturunkan harus memiliki kualitas terbaik, dan Reijnders dianggap belum memenuhi kriteria tersebut. Dalam pandangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, keputusan mengenai siapa yang bermain sepenuhnya menjadi hak prerogatif pelatih. Namun, pencoretan nama Reijnders dari daftar pemain memicu diskusi hangat di kalangan supporter. Sebagian besar pendukung timnas Indonesia menyuarakan harapan agar Reijnders segera diberikan kesempatan bermain lebih banyak. Menurut mereka, hal ini penting agar sang pemain dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan dan membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari tim utama. Namun, keputusan pelatih tetap menjadi faktor penentu dalam seleksi pemain. Dalam sejumlah wawancara, Shin Tae-yong memberikan penjelasan rinci mengenai alasannya tidak menyertakan Eliano Reijnders dalam 2 pertandingan terakhir. Menurutnya, kualitas permainan Reijnders masih belum cukup kuat untuk menyaingi pemain lain yang lebih berpengalaman dan kompetitif di skuad Garuda. Shin menyatakan bahwa ia hanya akan memilih pemain yang benar-benar siap secara mental dan fisik, serta mampu memberikan dampak signifikan dalam pertandingan. Meskipun banyak pihak yang kecewa dengan penilaian tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu tetap teguh pada prinsipnya untuk hanya menurunkan pemain yang memiliki performa terbaik. Eliano Reijnders, yang diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia, kini harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan tempat di tim utama. Keputusan Shin Tae-yong untuk mencoret nama Reijnders juga menarik perhatian lebih luas, terutama setelah timnas Indonesia mencatat hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kekalahan dari Jepang menjadi sorotan tajam bagi strategi pelatih,
dan banyak pengamat berharap ada perubahan signifikan dalam pendekatan Shin Tae-yong, termasuk potensi memberikan kesempatan bagi Raiders untuk bermain. Cederanya Kevin Dix menjadi salah satu perkembangan penting jelang laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang biasanya menjadi andalan di posisi bek kanan ini harus meninggalkan lapangan lebih awal saat melawan Jepang akibat cedera. Situasi tersebut membuat posisinya diragukan untuk tampil di pertandingan berikutnya, membuka kesempatan bagi pemain lain untuk mengisi kekosongan tersebut, termasuk Eliano Raiders. Sebagai pemain yang dikenal serba bisa, Eliano Raiders muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk menggantikan Dix. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, ia dianggap mampu mengisi peran bek kanan, posisi yang sebelumnya diemban oleh Kevin Dix. Kehadiran Raiders di lapangan juga dinilai dapat memberikan tambahan dimensi serangan bagi skuad Garuda, sebuah opsi yang sangat dibutuhkan setelah kekalahan telak dari Jepang. Meskipun peluang Eliano Raiders terlihat cukup besar, hingga kini pelatih Shin Tae-yong belum memberikan konfirmasi mengenai susunan pemain yang akan diturunkan melawan Arab Saudi. Raiders masih harus menunggu keputusan akhir dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski demikian, dengan absennya Kevin Dix, peluang bagi Raiders untuk tampil tetap terbuka lebar. Selain Raiders, Sandy Walsh juga muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi bek kanan. Dalam pertandingan sebelumnya melawan Jepang, Walsh sempat menggantikan Dix setelah ia mengalami cedera. Pengalaman dan kemampuan Walsh menjadi faktor utama yang membuatnya difavoritkan oleh Shin Tae-yong. Namun, fleksibilitas dan potensi yang dimiliki oleh Eliano Raiders juga membuatnya tetap menjadi opsi menarik dalam rotasi pemain. Keputusan siapa yang akan mengisi posisi bek kanan menjadi salah satu elemen penting dalam strategi Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi. Dengan situasi grup yang menempatkan timnas Indonesia di posisi terbawah, perubahan strategi dan susunan pemain menjadi sangat krusial demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Nama Eliano Raiders mulai menjadi sorotan sejak ia resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun, pemain naturalisasi ini belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan pelatih dan supporter. Shin Tae-yong secara terbuka menyatakan bahwa performa Raiders sejauh ini belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Alasan tersebut menjadi salah satu faktor mengapa Raiders belum mendapatkan banyak menit bermain dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kendati demikian, absennya Kevin Dix memberikan peluang bagi Raiders untuk membuktikan diri. Sebagai pemain dengan fleksibilitas tinggi, ia dapat memainkan peran penting di berbagai posisi. Dalam konteks melawan Arab Saudi, kehadiran Raiders di lapangan dapat menjadi aset tambahan untuk memperkuat sektor pertahanan sekaligus memberikan opsi serangan yang lebih variatif. Bagi Raiders, ini bukan hanya sekadar kesempatan untuk bermain, melainkan juga momen penting untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari skuad utama timnas Indonesia. Dengan menunjukkan performa yang solid, ia tidak hanya dapat meraih kepercayaan dari Shin Tae-yong, tetapi juga dari publik yang terus menaruh harapan besar pada dirinya. Di sisi lain, Sandy Walsh tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi bek kanan. Dalam pertandingan melawan Jepang, Walsh telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik ketika menggantikan Dix. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Walsh memiliki keunggulan dalam menghadapi tekanan di laga-laga besar. Namun, peran Raiders tidak bisa diabaikan begitu saja. Kehadirannya di tim memberikan fleksibilitas tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi. Sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi, Raiders memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan jika diberikan kepercayaan oleh pelatih. Hingga saat ini, perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum berjalan mulus. Dengan hanya meraih 3 poin dari 5 pertandingan, timnas Indonesia harus berjuang keras untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan dari Jepang menjadi tamparan keras bagi skuad Garuda, yang kini berada di posisi terbawah grup C. Laga melawan Arab Saudi menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk bangkit. Cedera yang dialami oleh Kevin Dix menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Shin Tae-yong dalam menyusun strategi. Keputusan mengenai siapa yang akan mengisi posisi bek kanan antara Sandy Walsh atau Eliano Raiders akan sangat memengaruhi dinamika permainan tim. Absennya Kevin Dix akibat cedera memicu berbagai spekulasi di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Banyak yang berharap bahwa Shin Tae-yong akan memberikan kesempatan kepada Eliano Raiders untuk bermain. Sebagai pemain naturalisasi yang memiliki kemampuan serba bisa, Raiders dianggap memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi tim. Namun,
keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih. Shin Tae-yong harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan fisik dan mental para pemain, serta kebutuhan taktis dalam menghadapi Arab Saudi. Bagi supporter, apapun keputusan yang diambil, mereka tetap berharap agar timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif di pertandingan ini. Cederanya Kevin Dix memberikan peluang besar bagi Eliano Reijnders untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebagai pemain yang fleksibel, Reijnders memiliki potensi untuk mengisi posisi bek kanan dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Namun, persaingannya dengan Sandy Walsh membuat situasi ini semakin menarik untuk disimak. Keputusan Shin Tae-yong akan menjadi penentu siapa yang akhirnya dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, pertandingan melawan Arab Saudi menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki peluang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Eliano Reijnders, kesempatan ini adalah peluang emas untuk membalikan pandangan skeptis yang selama ini mengemuka. Jika diberikan kepercayaan, ia memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitasnya dan menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia ke depannya. Waktu akan menunjukkan apakah Reijnders mampu menjawab tantangan ini dan membawa tim menuju hasil yang lebih baik. Itulah tadi ulasan tentang persiapan timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Arab Saudi. Semua mata tertuju pada strategi yang disiapkan oleh Shin Tae-yong dan bagaimana skuad Garuda akan berjuang di lapangan demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Kita semua berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jangan lupa, Sobat Garuda, terus berikan dukungan dan doa untuk perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kalau kalian punya prediksi atau komentar tentang pertandingan ini, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mendukung Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku.